Shalom, shalom, selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Hidup bersaudara tuh hidup yang tidak pernah ada habisnya. Kejutan-kejutan dalam hidup bersaudara. Ada saudara-saudara yang menyenangkan, ada saudara-saudara yang menyebalkan. Tapi ya namanya juga saudara, saudara ya. Dia adalah gambaran bentuk kita yang lain sebenarnya. Dalam diri kita ada sisi-sisi yang juga ada dalam dirinya. Sehingga hidup ini harusnya kita jalani dengan lebih banyak memaklumi. Dan saudara kita bukan cuma saudara, ada banyak seiman, setanah air, dan semua kita menjadi orang yang mampu bekerja sama. Kita pujikan bersama-sama Kidung Jemaat 249, Kidung Jemaat 249 bait pertama dan yang kedua. Kidung Jemaat 249 bait pertama dan yang kedua, Serikat Persaudaraan. Serikat persaudaraan berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu, bersama-sama maju dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Serikat tetap teguh di atas alasan, yaitu satu Tuhanmu dan satu iman, dan satu juga baptisan dan Bapa Tuhan, yang olehmu sekalian dipuji disembah. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya serikat persaudaraan, hidup bersaudara itu hidup yang berproses terus. Dan kami percaya bahwa mengawali hari ini juga harusnya semangat persaudaraan yang kami bawa. Kami serahkan pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini agar kami punya semangat persaudaraan. Kami serahkan dalam nama kami berdoa. Amin. Bapak Saudara, bersama-sama kita buka 2 Raja-Raja 23, 2 Raja-Raja 23 ayat 31 sampai 35. 2 Raja-Raja 23 ayat 31 sampai 35. 2 Raja-Raja 23 ayat 31 sampai 35. Dengarkanlah sabda Tuhan. Yoahas berumur 23 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 3 bulan lamanya ia memerintah di Yerusalem, dan ibunya ialah Hamutal binti Yeremia dari Libna. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan oleh nenek moyangnya. Firaun Neko mengurung dia di Ribla di tanah Hamat supaya jangan ia memerintah di Yerusalem. Lagi Firaun membebankan kepada negeri itu denda sebesar 100 talenta perak dan 10 talenta emas. Firaun Neko mengangkat Eliakim anak Yosia menjadi raja menggantikan Yosia ayahnya dan menukar namanya dengan Yoyakim. Tetapi Yoahas dibawanya, Yoahas tiba di Mesir dan mati di sana. Yoyakim memberi emas dan perak itu kepada Firaun, tetapi ia menarik pajak dari negeri supaya dapat memberi uang itu sesuai dengan titah Firaun. Ia menagih emas dan perak itu dari rakyat negeri dan setiap orang menurut jumlah ketetapan pajaknya untuk memberikannya kepada Firaun Neko. Bapak Ibu Saudara, berapa banyak waktu yang kita berikan untuk meluangkan waktu bersama dengan anak? Atau untuk cucu, mendidik dan membimbing mereka. Apa saja yang Bapak Ibu lakukan supaya nanti, saya percaya pasti setiap orang kan pengen anak dan cucunya menjadi manusia dewasa, punya kehidupan sosial dan moral dan spiritual yang baik. Kita mungkin menanamkannya terus-menerus dengan nilai-nilai, norma-norma, ngajarin dia, nasehatin, marahin kalau salah, terus lagi diem-diem terus kita kalau ingat sesuatu kita nasehatin.
bisa ada banyak hal. Tetapi anak-anak juga tidak hanya dapat nilai dari kita, mereka juga dapat nilai dari televisi, video game, bacaan, teman-teman di sekolah, dan interaksi di tempat lain selain di rumah. Nah, sehingga kita nggak pernah bisa membatasi mana nilai-nilai yang bisa masuk, kecuali kita ngurung anak kita di kamar. Baru kita bisa memastikan bahwa apa yang kita ajarkan itu yang diterima satu-satunya. Tapi kan nggak mungkin ya. Nah, ini juga yang terjadi dalam kehidupan Yoahas, Yoyakim. Yosia adalah seorang pembaharu bangsa Yehuda yang kehilangan anak-anaknya. Yoahas, anaknya yang langsung menggantikan dia, tidak ikut jalannya. Akibatnya hidupnya berakhir tragis. Eliakim juga anak Yosia yang lain tidak berbeda dengan Yoahas, bahkan lebih lagi dia memenuhi semua kejahatan yang pernah dilakukan oleh bangsa Yehuda, perzinahan rohani dan lain-lain. Ia tidak punya lagi kuasa atas dirinya, apalagi atas rakyat yang dipimpinnya, sehingga semuanya diatur sama Mesir, diambil alih, dijajah. Jadi dengan Mesir tuh orang Israel tuh relasinya nggak cuma sekali ketika zaman Musa, berkali-kali bolak-balik itu Mesir datang menjajah bangsa lain juga. Jadi kalau kita cuma tahu Mesir tanah perjanjian pecah, tiga raja pecah utara selatan baru masuk Babel, itu terlalu sederhana. Di sepanjang perjalanan hidup kerajaan itu ada sempat mereka dijajah sama bangsa lain. Habis itu mungkin ya, tapi tidak dalam waktu yang lama, jadi sempat keluar. Tapi itu menunjukkan bahwa raja-raja ini hidupnya nggak benar, sehingga ya itu udah kayak mainan aja bangsa Israel, diperas oleh Mesir, harusnya dilindungi tapi dihancurkan, dan penguasanya tidak mampu memimpin dengan baik karena hidupnya tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Mereka semua rata-rata menjadi raja itu di usia yang sangat muda. Dan bahkan Yosia aja umur 13 tahun. Tentu mereka menjadi target bulan-bulanan dari kerajaan-kerajaan di sekitar. Komitmen kan butuh pengalaman ya, dan kebijaksanaan itu juga butuh waktu. Sehingga apa yang bisa kita lihat dari ini Bapak Ibu, ternyata hidup itu silih berganti, gak pernah ada yang tahu. Kehidupan ketika orang tua yang baik sebaik-baiknya mengajarkan anaknya bisa jadi buruk, atau sebaliknya orang tua yang buruk, anaknya mungkin disiksa, disakitin, nggak jadi contoh yang baik, tapi anaknya bisa tetap baik. Jadi ada masa-masanya buat jatuh jauh dari pohonnya, nggak selalu dekat. Lebih banyak yang memang dekat pohon, tapi ada banyak juga yang jauh. Jadi sifat orang tuanya tidak dilanjutkan karena mungkin bagian dari karya Tuhan ya. Untuk orang-orang yang hidupnya baik-baik saja mungkin akan diajarkan bahwa hidup ini keras. Ada banyak hal yang terjadi. Hidup ini tidak serta-merta surga semua isinya. Ada hal-hal yang harus kitanya lebih hati-hati, harus bijak. Tapi sebaliknya untuk orang-orang yang hidup dalam hidup perjuangan, kekerasan, masalah yang sangat bertubi-tubi, Tuhan juga ingin menunjukkan bahwa ada kok yang bisa keluar yang baik. Ada kok hal-hal yang mulia di tengah-tengah hidup yang berantakan ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, hidup ini gak pernah bisa ditebak. Kita sehebat-hebatnya merancangkan sesuatu dalam hidup keluarga, pekerjaan, sekolah, pelayanan, semua yang terjadi pasti selalu di luar kendali kita. Kita tuh kecil deh Bu di hadapan Tuhan, sehingga apa yang bisa kita lakukan, tetap berusaha setia aja. Di tengah-tengah segala ketidakpastian, semua yang kita bangun, yang hancur, yang berantakan, yang jadi, yang sukses, semuanya sementara. Kehancuran itu sementara, keberhasilan juga sementara. Sehingga yang bisa kita lakukan, tetap setia. Semoga kita bisa setia hari ini ya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui karya Tuhan yang baik. Kami belajar tentang hidup ini gak pernah bisa ditebak. Setiap habis masalah ada kebaikan. Setiap ada kebaikan, habis itu ada tantangan. Dan kami percaya bahwa kehidupan keluarga yang berantakan bisa tetap melahirkan orang baik. Dari hidup keluarga yang baik bisa melahirkan orang yang berantakan. Kami mau belajar bahwa hidup itu gak bisa ditebak. Hidup itu di luar rancangan kami, dan kami adalah manusia debu biasa. Ajarkan kami tetap setia dan terbuka pada karya Tuhan, sehingga kami menjalani apapun yang terjadi, belok-belok sana sini, gak sesuai rencana, kami lebih ikhlas menjalaninya, lebih tulus. Kami serahkan hidup kami hari ini, dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.